Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan kita bahas dalam pengajian fikhi pada kesempatan ini yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Wudu sebagai sarana untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Wudu bisa batal bila terjadi beberapa hal yang membatalkannya. Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Ini di kalangan ulama Syafi'iyah, artinya yang bermazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kasyifatus Saja ini, yaitu syarah daripada kitab Safinatun Najah. Dalam pekian regruta rilalana yewe kita qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa iyyakum bi ulumid darain. Nawaqilul wudu'i arba'atu asya'a. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, yaitu dari kubul, yaitu lubang yang
bagian depan, au duburen atau dubur, yaitu lubang yang ada di bagian belakang. Rihun baik berupa angin, au gairu atau selainnya, illal mani, ya, kecuali mani. Kemudian yang kedua, asani, hal yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul aqli, hilang akal, binaumin au gairihi, dengan sebab tidur atau selainnya, illa nauma qa'idan mumakkinan maqadahu minal ard, kecuali tidurnya orang yang menetap pantatnya di tanah atau tempat duduknya. Itu yang kedua. As-salisu, dan yang ketiga yang membatalkan wudu, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imratin kabiraini ajnabaini min ghairi hailin. Yang ketiga yaitu iltiqa'u basyaratai, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, kabiraini yang telah dewasa, ajnabaini, yang ajnabai artinya yang tidak semahram, kemudian min ghairi hailin, tanpa pembatas. Ar-rabi'u, dan yang keempat yang membatalkan wudu, massu qubulil adami au hilkati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'. Yang keempat adalah meraba kubul manusia, atau hilqati duburihi, atau lingkaran dubur manusia dengan bagian dalam telapak tangan, au butunil asabi, atau bagian dalam jari jemari. Nah, inilah 4 hal yang membatalkan wudu apabila terjadi pada diri seseorang. Yang pertama tadi bahwa yang membatalkan wudu adalah al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Au min ayyi sakbin, atau dari lubang mana saja yang didapati dalam tubuh kita. Iza kana haduma munsiddan insidadan khalqiyan. Artinya lubang mana saja yang didapati jika salah satu dari keduanya, yaitu kubul dan dubur, munsiddan, artinya tersumbat. Kalau seumpama kubul kita atau dubur kita tersumbat, insidadan khalqiyan, dengan sumbatan yang alami, artinya yang sejak lahir. Seumpama ada orang yang tidak ada lubang kubulnya atau tidak ada lubang duburnya, lalu yang najisnya ini, ya, keluar dari tempat yang lain. Diterangkan di sini bahwa kalau yang semacam itu, kalau keluar najisnya, keluar baulnya, ya kencingnya atau kotoran yang dari duburnya, maka itu dianggap juga
batal udunya, dianggap batal udunya. Wa amma in kana haduma munsid dan insidadan aridan, adapun jika salah satu keduanya kubul dan dubur, munsid dan insidadan aridan, kalau tersumbat dengan sumbatan yang baru, ya, bukan dibawa sejak lahir. Artinya apakah? Karena ada penyakitnya sehingga tersumbat, ya, salah satu kubul dan yang dua jalan ini tadi, kubul dan duburnya tersumbat, maka dilihat di sini fala budda an takuna saqbatu qaribatan minal ma'iddati. Jadi adanya lubang yang baru itu, ya, harus dekat dari lambung, harus dekat dari lambung yang ditempati keluar najis yang biasa keluar dari kedua jalan itu. Fa in kanat fi rijlihi aw nahwiya lam yaqudil khariju minha. Adapun, ya, jika lubangnya yang baru itu yang ditempati keluar najis yang biasa keluar dari kubul dan dubur, kalau seumpama lubangnya yang lubang baru itu di kakinya atau semacamnya, ya, tentunya jauh dari lambung. Menurut topan rita atau kue keterangan atau panrita atau kue lalna kita, lam yaqudil khariju minha, itu tidak membatalkan wudu. Kalau seumpama ada orang yang sakit tersumbat kena usus buntu seumpama, sehingga diusahakan itu dikeluarkan najisnya, ya, kotorannya dari badannya itu lewat kaki seumpama, artinya yang jauh dari lambung. Nah, kalau menurut ulama kita di sini mengatakan bahwa tidak membatalkan wudu. Adapun tadi kalau yang tersumbat memang dibawa dari sejak lahir, ya, apakah itu jauh dari lambung atau dekat, ya, kalau memang itu tersumbat dibawa sejak lahir, itu membatalkan wudu. Adapun kalau yang sumbatan yang baru yang tidak dibawa sejak lahir, ya, kalau jauh dari lambung, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian dijelaskan lagi rihun. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik kubul dan dubur, baik berupa angin, angin ini baik yang keluar dari kubul dan dubur, nah, itu membatalkan wudu. Seumpama ada orang yang keluar angin dari kubulnya, mungkin yang kita kalau laki-laki mungkin jarang seperti itu, tapi yang biasa terjadi bagi perempuan biasanya itu ada angin yang keluar dari kubulnya, dari paratnya. Kalau terjadi hal yang demikian, ada angin yang keluar dari kubul atau paratnya, maka itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu dianggap batal wudu. Adapun yang kalau mazhab yang lain seperti mazhabnya Abu Hanifah itu mengatakan tidak batal, ya, tidak batal kalau seumpama ada angin yang keluar dari kubul. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i dianggap itu batal wudu, ya, dianggap batal wudu. Wasuila Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, jadi pernah Abu Hurairah ditanya tentang anil hadas, ya, tentang hadas. Artinya orang yang berhadas itu adalah orang yang batal wudunya. Pernah ditanya Abu Hurairah tentang anil hadas, tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kata Abu Hurairah, fakala pusaun au duratun, yang menyebabkan wudu itu batal, orang berhadas, adalah kalau pusaun, kalau terjadi pada dirinya itu pusaun au duratun. Apa yang dikatakan dengan pusaun?
Al-pusa'u rihun yakhruju bi ghairi sautin yusma'u. Pusaun adalah angin yang keluar tanpa suara yang terdengarkan. Itu namanya pusa, ya, pusaun. Dan ini apa namanya, dalam bahasa Arab, orang Arab itu sangat kaya dengan perbendaharaan kata. Jadi semua bisa ada perbedaan-perbedaan di sini, bahwa kalau sesuatu angin yang keluar tanpa suara yang terdengarkan namanya pusaun. Kalau angin fa in kana ri'u lahariju minad dubur, kalau angin yang keluar dari dubur tanpa suara yang keras, orang Arab menamakan dengan puswatun, ya, puswatan, sumya puswatan, dinamakan puswah. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam perbendaharaan kosakata orang Arab. Wa in kana khafifan, jika itu suaranya jika angin keluar itu ringan, itu beda lagi penamaannya dalam bahasa Arab, namanya pusayya. Jadi beda itu pusaon, beda puswaton, beda pusayya. Lalu kalau wa in kana bisautin, kalau angin yang keluar, ya, angin yang keluar itu bersuara, itu dinamakan dengan durat, ya, duratun, ya, dinamakan dengan durat. Ya, kemudian dijelaskan bahwa yang membatalkan wudu tadi sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, baik itu dari kubul maupun dubur, apakah itu berupa angin atau selainnya, atau selain daripada au gairuhu, atau selain angin, seperti dengan sawa'un kana al-khariju ainan, ya, berupa benda. Kalau ada seumpama sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, bukan saja berupa cairan, tapi benda pun. Seumpama ada orang yang keluar dari duburnya seumpama emas, nah, itu pun membatalkan wudu. Pokoknya apa saja yang keluar dari kubul dan dubur, baik itu berupa benda, aurihan atau angin, tahiran, ya, suci atau najisan atau najis, jaffan au rutban, ya, kering atau basah, mu'tadan, yang biasa keluar, ya, seperti kencing, au nadiran, atau yang jarang keluar, ya, seumpama darah, kadamin, ya, seperti darah. Ada orang kencing, ya, yang keluar adalah darah, atau ada orang keluar sesuatu dari duburnya adalah darah, nah, itu juga membatalkan wudu. Dijelaskan juga di sini bahwa kadudatin, ya, seperti juga cacing, ya, seperti juga cacing, akhrajat ra'saha, seperti cacing yang mengeluarkan kepalanya, wa in kemudian masuk kembali. Nah, seumpama ada orang cacingan, keluar cacingnya dari duburnya, keluar kepalanya itu cacingnya, nah, kemudian kembali lagi, masuk lagi itu cacingnya, itu pun termasuk membatalkan wudu. Ya, dikecualikan di kalangan mazhab Syafi'i, sesuatu yang keluar dari dubur itu, ya, tidak membatalkan wudu, yaitu illal mani, ya, kecuali mani. Nah, tapi kalau keluar itu mani dari kubul, ya, itu lebih besar lagi kewajiban kita untuk mengangkat hadas, karena terjadi pada diri kita hadas besar, maka itu diwajibkan kita mandi, ya, walaupun ini mani ini tidak membatalkan wudu, tetapi kita tetap dianggap sebagai orang yang berhadas, ya, yaitu dengan hadas besar. Nah, makanya kita diwajibkan untuk mandi yang menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua tadi sawalul akli,
Ya, sebab batalnya wudu karena hilang akal. Hilang akal disebabkan karena tidur. Disebabkan karena tidur atau yang lainnya. Atau yang lainnya. Jadi bukan saja yang menghilangkan akal itu sebab tidur saja, tetapi bisa karena gila. Kalau ada orang seumpama sudah berudu tiba-tiba gila, ya, maka juga batal wudunya. Begitu juga yang membatalkan wudu sebab hilangnya akal, yaitu dengan sakaren, mabuk. Ya, karena mabuk ini juga hal yang bisa menghilangkan akal pikiran. Juga yang igma, yaitu pingsan. Pingsan itu bisa juga ya menghilangkan akal. Maka semua hal ini apabila terjadi pada diri kita, ya maka batal wudu tak. Ya, illa nauma, kecuali dikatakan dalam mazhab Syafi'i, kecuali tidur yang tidurnya orang yang duduk. Tidurnya orang yang duduk yang menetap pantatnya di tanah atau di tempat duduk. Ya, seperti duduk kita sekarang. Ya, seperti kita duduk bersila. Ya, walaupun kita tidur lama, walaupun ngorok seumpama, itu tidak membatalkan wudu. Ya, selama duduk kita duduk yang ya menetap pantat kita di tempat duduk atau di lantai. Adapun kalau seumpama kita tertidur dengan baring atau duduk miring seumpama, maka batal wudu tak. Ini yang perlu juga Bapak Ibu sekalian dipahami, bahwa ada sebagian orang kadang baring-baring di dalam masjid, tertidur, ya, hilang ingatannya sebentar, ya maka itu batal wudu tak. Ya, harus kita berwudu. Ya, tidak boleh kita langsung salat. Adapun kalau kita duduk bersila, lalu pantat kita menetap di tempat duduk kita, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu, iltiqaul basyaratai rajulain aw imra'atin. Yang ketiga adalah yaitu bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Jadi bersentuhannya, yaitu bersentuhan kulit laki-laki. Yang pertama syaratnya adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Itu syaratnya yang pertama, kulit dengan kulit. Ya, adapun seumpama kita menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, yang bukan kulit, seumpama kita sentuh rambutnya istri kita, itu tidak batal wudu tak, tidak batal. Atau yang disentuh adalah kukunya, ya tidak batal. Atau yang disentuh adalah giginya, juga tidak batal. Yang menjadi batal kalau kulit dengan kulit. Kemudian kalau yang bersentuhan di sini adalah antara laki-laki dengan perempuan dan laki-laki yang bersentuhan kulitnya. Itu syarat yang kedua. Kalau seumpama laki-laki dengan laki-laki tidak batal, atau perempuan dengan perempuan tidak batal. Yang di sini ada yang membatalkan wudu kalau syarat yang kedua adalah laki-laki dengan perempuan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya. Artinya dikatakan mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ya, selain itu orang yang haram dinikahi, ya seperti kita bersentuhan dengan sepupu seumpama. Ya, sepupu kan boleh dinikahi. Kalau kita bersentuhan dengan sepupu berarti batal wudu tak. Adapun kalau kita bersentuhan dengan orang yang diharamkan dinikahi, seperti bersentuhan anak dengan orang tuanya, apakah itu ibunya atau bapaknya, ya, yang berlawanan jenis, itu tidak batal. Atau saudaranya, atau keponakannya, atau tantenya, itu tidak batal wudunya. Kemudian syarat yang keempat, yang bersentuhan itu kabiraini, yang
kabira ini adalah orang yang telah dewasa. Jadi kalau anak-anak yang disentuh, ya, seumpama kita sentuh anak perempuan atau yang perempuan menyentuh anak laki-laki, itu tidak batal wudunya, tidak batal wudunya. Kalau anak perempuan, kalau yang masih umur, ya umur yang bagaimana dikatakan batasannya yang dianggap anak-anak, kalau yang disentuh tidak membatalkan wudu, yaitu kalau anak itu belum ada, ya, belum ada keinginan, belum ada syahwat terhadap anak itu. Nah, biasanya kalau anak-anak itu sudah berumur 9 tahun ke atas, itu biasanya sudah ada syahwat. Bagi laki-laki kalau dia melihat anak itu sudah ada keinginannya, ya, sudah ada keinginannya, ada syahwatnya, berarti kalau dia sentuh itu berarti sudah membatalkan wudu. Nah, adapun kalau belum ada syahwatnya, biasanya anak-anak yang masih umur di bawah umur 9 tahun, itu belum ada syahwat terhadap, maka kalau kita sentuh tidak membatalkan wudu. Kemudian syarat yang kelima yang membatalkan wudu tadi ini apabila bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan, yaitu min ghairi hailin, ya, min ghairi hailin, yaitu tanpa ada pembatas. Kalau seumpama ada pembatasnya, ada pelapisnya, ya, kita sentuh lawan jenis yang bukan mahram yang sudah telah dewasa, maka tidak juga membatalkan wudu. Ya, walaupun itu pembatasnya ya tipis, walaupun pembatasnya tipis, ya, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudu adalah massu qubulil adami, menyentuh kubul manusia, menyentuh kubul manusia atau lingkaran dubur manusia. Kita sentuh kubulnya atau parachnya wanita, itu batal wudu dengan syarat yang menyentuhnya itu adalah bibatnil kaffi, ya, bagian dalam telapak tangan, bagian dalamnya, ya, ini yang dimaksud bagian dalam. Ya, adapun kalau disentuh dengan bagian luar, ya, punggung telapak tangan, itu tidak membatalkan wudu. Ya, kalau disentuh kubulnya manusia atau khilqatu duburihi. Adapun seumpama selain manusia yang disentuh, ya, seumpama hewan yang disentuh kubulnya tidak batal, ya, tidak membatalkan. Yang di sini adalah yang membatalkan wudu adalah manusia. Kemudian ketika disentuh itu tanpa atau bibatnil rahati au butunil asabi, atau jari jemari, baik telapak tangan maupun jari jemari yang menyentuhnya. Jadi ya, itulah hal-hal yang membatalkan wudu di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, siapa tahu kita mendapatkan pendapat yang lain, karena di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan yang membatalkan wudu itu ada 12. Kalau di kalangan mazhab Hambali itu mengatakan ada 8. Kalau kalangan Syafi'i mengatakan ada 4. Ya, ada 4 hal yang membatalkan wudu. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan dalam pengajian fikih kita pada subuh hari ini. Jadi sebelum kita menutup, marilah kita bersama-sama menutup pengajian kita ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika was salamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana a'udzu billahi surat Lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.